Banyak orang yang praktek wudunya itu salah. Ketika praktek wudunya itu salah, maka tentu wudu tidak sah. Ketika wudu tidak sah, tentu sholat tidak sah. Padahal wudu itu gampang loh. Tapi kenapa banyak orang yang wudunya itu tata caranya salah? Jawabannya karena tidak tahu ilmunya. Maka dari itu, kali ini saya akan membahas fardunya wudu dan kesalahan yang sering terjadi ketika wudu. Fardunya wudu itu ada 6, sudah pada tahu ya. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta sikunya, yang keempat adalah mengusap sedikit dari kepala, yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Oke, kita bahas yang pertama, niat. Niat di dalam wudu itu dilaksanakan ketika air pertama kali menyentuh wajah, ya. Jangan dilaksanakan ketika mencuci telapak tangan, jangan. Atau mungkin ada yang niatnya itu ketika di luar WC, ya, di luar kamar mandi, baru nanti wudu di dalam kamar mandi. Nah, itu juga salah. Yang betul itu niat itu ketika air pertama kali menyentuh wajah. Dan niatnya itu di dalam hati, karena yang wajib memang di dalam hati. Sementara mengucapkan atau melafadzkan niat itu hukumnya sunnah, ya. Nah, lalu niat wudu seperti apa? Niat wudu itu sudah pada tahu lah. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Atau segini saja cukup. Nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala. Nah, jadi itu yang pertama, niat harus pas air nyentuh wajah, ya. Kecuali memang kalau bukan orang yang bermadhab Syafi'i, ya. Ini kan saya jelasin dari pembahasan fikih madhab Syafi'i. Kalau orang yang di luar madhab Syafi'i, misal yang bermadhab Hanafi, itu bahkan tidak niat pun wudunya tetap sah, ya. Sekarang kita bahas yang kedua, ya. Yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah itu harus seluruh bagian wajah. Makanya kita harus tahu dulu batasan wajah itu dari mana ke mana. Nah, dari pinggir, dari bagian telinga yang ada pentil telinganya, nah, sampai ke bagian pentil telinga lagi. Dari atas, dari tempat tumbuh rambut sampai ke ujung dagu. Nah, itu kalau kita tarik garis nih ke sini, tarik garis ke sini, tarik garis, maka akan ada bagian yang tumbuh rambut. Karena kan kalau tumbuh rambut tuh gak lurus gitu. Ada yang sedikit maju ke dalam gitu. Ada yang disebut dengan rambut ati-ati gitu. Nah, ini bagian yang masuk di batasan wajah ini, yang bagian sini, itu wajib terbasuh ketika wudu. Jadi wajib ditarik tuh. Si rambut ini wajib ditarik ke depan kan, agar terbasuh ketika wudu sampai dengan ujung rambutnya. Dan itu wajib karena rambut yang ini masuk di bagian wajah. Kalau laki-laki kan enak ya, biasanya bagian ini rambut ininya pendek. Tapi kalau perempuan ini biasanya panjang. Kalau wudunya rambutnya diikat, otomatis yang terbasuh hanya bagian pangkalnya saja, tidak sampai ujung. Sementara wajib dibasuh seluruhnya sampai ujung rambutnya karena itu berada di bagian wajah. Dan ini sering kali banyak orang yang praktek wudunya itu tidak membasuh bagian rambut ati-ati ini gitu. Sehingga untuk sekarang yang sudah tahu ilmunya, tarik nih rambut bagian sini ketika wudu, bagian sini juga tarik. Nah, agar nanti terbasuh ketika membasuh wajah. Dan ketika membasuh wajah itu wajib dilebihkan. Jangan pas banget di sini. Jangan pas banget di sini. Kenapa? Kalau ngepas justru bisa jadi kurang. Kalau kurang tentunya tidak sah, makanya wajib dilebihkan ke sini sedikit, dari dagu dilebihkan ke bawah ya, ke bawah dagu, dari bagian tempat tumbuh rambut pun dilebihkan gitu, agar yakin terbasuh semua. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta sikunya. Ya, jadi sikunya pun harus ikut terbasuh. Ini kesalahan paling sering terjadi, itu ngebasuh tangan gak dengan sikunya. Apalagi kalau misalkan yang wudunya itu perempuan gitu, karena misalkan tangan gamisnya itu ya kekecilan, akhirnya terbukanya itu gak sampai bagian siku. Resikonya yang terbasuh itu cuma sebagian.
ya sikunya tidak ikut terbasuh, sehingga wudunya tidak sah. Jadi wajib dibasuh lengan beserta sikunya dan wajib dilebihkan di bagian atas siku sedikit agar yakin terbasuh semua gitu. Nah, kalau yang paling baik itu wudhu ketika membasuh tangan dari ujung jari dulu. Dari ujung jari dibasuh sampai dengan ke siku. Tapi mau dari siku dulu pun sebenarnya tidak masalah. Wudhunya tetap sah. Namun kalau mau cari cara yang terbaik, yang sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi, itu dari ujung jari dulu. Hikmahnya juga kalau dari ujung jari, maka si ujung-ujung kuku itu yakin terbasuh oleh air. Kemudian yang keempat adalah mengusap sedikit dari kepala. Nah, memang dalam madhab Syafi'i mengusap sedikit kepala itu sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi kewajibannya. Adapun di madhab lain itu wajib mengusap seluruhnya. Gitu. Kalau madhab Syafi'i boleh mengusap kepalanya, boleh mengusap rambut yang tumbuh di bagian kepalanya. Gitu. Asal ada yang diusap dan memang rambutnya ini bagian yang di pangkalnya, jangan rambut yang di ujungnya gitu. Nah, itu sudah cukup gitu. Namun tetap kesunahannya agar keluar dari khilaf itu disunahkan mengusap bagian kepala itu seluruhnya. Bedanya mengusap dan membasuh apa? Kalau membasuh itu ada aliran air ya, seperti wajah itu wajibnya dibasuh. Tangan wajibnya dibasuh, ada aliran air. Kalau mengusap itu tidak ada aliran air, hanya ada bekas basah-basahan di tangan lalu kita tempelkan ke kepala, maka itu dinamakan dengan mengusap gitu. Nah, kalau yang wajib dibasuh malah diusap itu tidak sah. Seperti wajah itu wajibnya dibasuh, kita malah mengusap. Misalkan kita ambil air, kemudian airnya kita buang, tinggal ada basah-basahannya kita usap-usapkan, itu tidak sah. Karena wajah, kemudian tangan itu wajibnya dibasuh, bukan diusap. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Ini hati-hati saat membasuh kaki, seringkali bagian kaki yang belakang ya, bagian tumit itu sering tidak terbasuh. Nah, makanya kita harus lebih berhati-hati ketika membasuh kaki. Seluruh area kaki yang wajib dibasuh, yakni bagian kaki sampai dengan mata kaki, dan kita lebihkan sedikit dari mata kaki tersebut agar yakin terbasuh seluruh bagian yang wajibnya gitu. Jangan lupa, jangan cuma dibasuh dari bagian depan, cuma basuh depan gitu. Tapi bagian belakang pun tumit itu dibasuh sambil digosok-gosok gitu. Kemudian bagian sela-sela jari juga jangan lupa. Pokoknya jangan sampai ada bagian yang terlewat tidak terbasuh begitu. Kemudian yang keenam adalah tertib. Tertib itu apa sih? Tertib itu artinya bagian anggota wudhu yang wajib urutannya pertama ya wajib pertama, yang wajib terakhir ya maka diakhirkan. Jangan sampai basuh kaki dulu habis itu basuh wajah. Nah, itu berarti tidak tertib. Kalau tidak tertib berarti wudhunya tidak sah begitu. Sekian pembahasan wudhu untuk kali ini, semoga bermanfaat dan mudah difahami.